selamat malam. Izin bertanya, di sini saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian para guru Indonesia. Izin edukasi, saya di sini cuma mau menanyakan, selama kalian menjadi guru, pernahkah kalian melihat Pak Oga di perempatan atau di pertigaan jalan? Pernahkah kalian melihat bapak-bapak mendorong gerobak? Pernahkah kalian melihat bapak-bapak kulit cangkul di sawah? Pernahkah kalian melihat bapak-bapak yang keliling di pasar? Oke, kalau memang kalian pernah melihat dan ingat, biar saya bantu jelaskan. Siswa yang duduk di kelas yang kalian kasih pendidikan, yang kalian bantu pendidikan, bisa saja salah satu anak dari mereka, yang mana bapaknya itu berada di perempatan jalan, ya, yang berada di pasar Kuli Panggul dan berada di pasar yang keliling mengais rezeki dari 1.000 2.000. Bahkan ada seorang petani, buruh petani yang seharinya cuma 60.000, istrinya cuma nyongket. Apa kalian ingat ke situ? Harusnya kalian para guru bisa lebih bijaksana lagi. Kenapa ada alasan siswa atau orang tua siswa, ya, menolak atau tidak ingin ikut study tour keluar kota? Harusnya kalian lebih bijak. Harusnya kalian lebih paham apa alasannya. Bukan semata-mata karena memang mereka khawatir, tapi karena mungkin mereka juga terhimpit kebutuhan. Dimana sekarang ini kebutuhan lagi membludak. Kalau anaknya satu, oke. Kalau ada dua, ada tiga. Belum study tour, belum biaya kelulusan, belum biaya pendaftaran lanjut sekolah. Harusnya di situ kalian para guru lebih bijaksana lagi. Karena apa? Kalian itu adalah guru, setidaknya kalian udah lebih paham bagaimana kebijakan kepada orang lain. Tapi di sini apa? Kalian menekankan wajib bayar walaupun anak tersebut tidak ikut study tour. Lantas bagaimana kebijakan kalian? Apa pemerintah masih kurang memberikan gaji kepada kalian? Bayangkan, sekarang seorang Pak Ogah yang berdiri di tengah jalan, atau orang yang keliling dagang bawa gerobak, atau yang memikul, menanam harapan kepada anaknya bagaimana anaknya ini bisa berguna bagi bangsa dan negara. Kalian study tour, ya kan? Pertanyaan saya untuk kalian seluruh wahai para guru di Indonesia, apa manfaat dan gunanya dari study tour itu? Hah? Apa kalian mau pamer kemewahan? Yang membanggakan adalah itu bukannya dari kalian tuh pergi jauh keluar kota study tour, bukan. Kalau memang kalian seorang guru dan cerdas, yang membanggakan itu adalah bagaimana kalian itu mendidik anak bangsa yang bisa berguna bagi bangsa dan negara. Menjadikan bibit-bibit ini anak-anak negara bisa lebih jauh lebih baik. Menjadikan mereka dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan negara. Harusnya itu yang kalian kedepankan, bukannya kalian itu pamer nyewa bus yang bagus terus pergi jauh. Bukan itu yang dikedepankan. Yang dikedepankan itu tunjukkan bahwa hasil pendidikan kalian ini bagus, bisa merekomendasi anak didik kalian ini menjadi aparat, menjadi penegak hukum dan orang yang sukses bagi agama dan negara. Bukannya study tour, manfaatnya apa? Apa menambah kecerdasan? Enggak. Jujur, gua orang tua bener-bener marah. Sekarang wahai kalian para guru yang sekarang, yang kemarin muridnya pada meninggoy, apa pertanggung jawab kalian? Kalian adalah wajib dihukum. Bagaimana kalau anak-anak kalian itu, yang terjadi? Harusnya kalian tuh udah nggak perlu ada di Indonesia. Wahai para guru, yang kalian pamerkan itu harusnya bukan bepergian jauh study tour yang bagus, bis yang bagus, bis yang mewah. Yang kalian pamerkan itu adalah hasil anak didik kalian, bagaimana bisa berguna bagi bangsa dan negara. Itu yang utama. Bukannya kalian tunjukkan melewati bis yang bagus, study tour yang jauh, yang tempatnya bagus. Bukan, karena itu nggak menambah kecerdasan. Kalau memang kalian bilang itu menambah wawasan, dengan sendirinya kalau anak didik kalian ini sukses, mereka akan menambah wawasannya dari pengalaman hidupnya. Paham kalian? Satu lagi saya kasih tahu wahai para guru, para kuli pasar, pedagang keliling, ya, buruh cangkul, buruh bangunan, mereka itu menyisihkan uangnya sedikit demi sedikit sampai menahan rasa yang apa yang diinginkan tuh, supaya apa? Bisa mendaftarkan anaknya ke pendidikan yang lebih bagus, ke jenjang berikutnya. Tapi ketika mau kelulusan,
kalian mengadakan study tour. Dan di situ peraturannya suka tidak suka, mau tidak mau, mereka harus membayar. Belum lagi, mohon maaf, bukan merendahkan para yang tidak punya suami ya. Belum lagi yang para ibu-ibu yang tidak mempunyai suami. Mereka bagaimana caranya menyisihkan uang walaupun 1.000 perak dengan harapan ketika nanti anaknya lulus bisa mendaftar ke pendidikan yang lebih lanjut. Tapi dengan kalian mengadakan study tour yang harus dibayar dengan nominal yang mungkin tidak sedikit bagi mereka, itu sama aja menghancurkan harapan mereka. Mereka rela menahan lapar, mereka rela menahan apa yang menjadi keinginannya, hanya apa? Demi anaknya supaya bisa melanjutkan pendidikan. Harusnya kalian dukung. Pemerintah ini sudah cukup memberikan kebijakannya kepada masyarakat. Jangan kalian hancurkan cuma gara-gara study tour. Kalian sama aja menghancurkan program pemerintah yang bagaimana rakyat kecil sudah menabung sedikit demi sedikit 1.000, 2.000 untuk tabungan anaknya bisa melanjutkan pendidikan. Kalian malah mengadakan study tour yang harusnya uang tersebut bisa digunakan untuk daftar sekolah, malah digunakan untuk biaya study tour yang suka tidak suka, mau tidak mau harus dibayar. Nggak pernah mikir kalian ke situ. Bagaimana seorang ibu-ibu yang tidak mempunyai suami? Hah? Apa kalian baru puas ketika melihat seorang ibu-ibu menjadi LC? Hah? Apa kalian baru puas ketika melihat bapak-bapak ini tergeletak karena depresi menghadapi biaya sekolah? Hah? Nggak mikir kalian itu.